Kas Mujo kan lu dosen pembimbing ya Pak ya. Semasa kuliah juga terutama akademik lah, iya, tapi tingkat dosen pembimbing akademik ya Pak ya. Jadi mengikuti sejak masa sampai selesai itu ini tahu dia saya kerjakan tadi ya. Oke, Pak Jokowi masuk tahun berapa dan lulus tahun berapa Pak? Masuk tahun 80, lulus tahun 85. Dengan kalau IPK-nya? Yang saya katakan saya ingat itu di atas rata-rata. Tadi saya sedang atur 3,4 atau 3,2. Kejanggalan ijazah Jokowi tidak hanya dibongkar dari hasil penelitian forensik digital oleh dua ahli forensik lulusan UGM, Roy Suryo dan Rismon Sianipar, atau hasil penelusuran sejarah oleh Bambang Tri dan kawan-kawan. Kejanggalan demi kejanggalan juga justru muncul dari jejak digital video pernyataan Jokowi sendiri maupun para pendukungnya. Kas Mujo, seseorang yang dikenal publik pada tahun 2017 ketika diperkenalkan oleh Joko Widodo sebagai dosen pembimbing skripsinya, mengungkapkan bahwa IPK Joko Widodo di atas rata-rata. Walau tidak bisa menyebutkan angka pasti, namun Kas Mujo menyebut IPK Jokowi antara 3,4 atau 3,2. Pernyataan Kas Mujo ini bertentangan dengan pernyataan Jokowi sendiri 12 tahun silam, tepatnya tahun 2013, ketika Jokowi masih menjadi gubernur Jakarta. Jokowi menyebut IPK-nya di bawah 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita bongkar faktanya. Ini adalah harian digital Tempo yang ditulis 12 tahun silam, tepatnya 29 Juni 2013, yang kalian bisa akses sendiri di laman website Tempo. Tempo menulisnya dengan judul, "Jadi Capres tak perlu IPK 4, Jokowi, IPK saya kurang dari 2." Dengan subjudul, Capres idaman rakyat harus mampu bertindak nyata, jujur, dan anti pencitraan. Pembahasan IPK Jokowi. Mari kita baca ulasannya. Berbicara bersama Mahfud MD dalam seminar mengenai kepemimpinan di Universitas Islam Indonesia membuat Joko Widodo harus menjawab pernyataan yang mendorongnya maju menjadi calon presiden. Rosiana Silalahi, moderator seminar, memimpin dengan hati, itu malah bergurau menjodohkan dua nama sebagai pasangan dalam pemilihan presiden 2014. Buya Syafi'i, silahkan pilih mana yang RI1 dan RI2. Kata dia kepada Buya Syafi'i Ma'arif yang juga menjadi pembicara di seminar merujuk pada sosok Mahfud dan Jokowi, Jumat 28 Juni 2013. Saat mendapat giliran bicara, Buya Syafi'i menyatakan tidak akan memenuhi permintaan Rosi. Moderatornya kurang ajar, saya ditodong, Buya Syafi'i bergurau. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu kemudian mengulas singkat karakter calon presiden idaman publik, yakni mampu bertindak nyata untuk persoalan rakyat dan jujur serta anti pencitraan. Hanya itu ukurannya, IPK 4 bukan indikator, kata dia. Namun, dia buru-buru menambahkan IPK calon presiden sebaiknya tidak 3 ke bawah. Saat dia bertanya kepada Mahfud berapa IPK saat kuliah, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjawab, IPK saya dulu 3,8. Giliran Jokowi, jawabannya, 2 saja tidak ada. Entah siapa yang salah di sini. Apakah Kas Mujo salah menyebut karena lupa, atau Jokowi yang sebenarnya tidak ingat persis nilai IPK-nya saat kuliah? Sekedar untuk diketahui, IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil seorang mahasiswa selama masa perkuliahan. IPK dinyatakan dengan angka dalam skala 0 sampai 4. Nilai mata kuliah sendiri dinyatakan dengan menggunakan simbol huruf A, B, C, D, dan E. A untuk nilai tertinggi setara dengan nilai 4, B untuk nilai 3, C untuk nilai 2, D untuk nilai 1 dan E untuk nilai 0. Khusus untuk nilai DE, atau setara dengan hasil 1 dan 0, mahasiswa dinyatakan tidak lulus mata kuliah dan harus mengulang. Jika IPK Jokowi rata-rata 2 misalnya, itu berarti nilai rata-ratanya 2. Sedangkan jika nilai rata-ratanya kurang dari 2 sesuai dengan pengakuannya sendiri, itu berarti ada di antara mata kuliahnya yang kurang dari 2, alias bernilai D atau E, dan itu berarti tidak lulus. Tentu saja kalaupun Jokowi menjawab dalam konteks bergurau misalnya, setidaknya dia harus menjawab dengan nalar yang wajar, setidaknya tidak menimbulkan spekulasi seolah dia sesungguhnya tidak lulus. Ya, nilai IPK di bawah 2, terlebih di perguruan tinggi negeri sekelas UGM, jelas adalah nilai IPK yang menunjukkan seorang mahasiswa tidak mampu mengikuti mata pelajaran dengan baik dan seharusnya dinyatakan tidak lulus. Maka kalaupun disebutkan dalam konteks bercanda terlebih dilakukan di depan dua profesor seperti Mahfud MD dan Buya Syafi'i Ma'arif, setidaknya Jokowi menyebut IPK dengan syarat lulus minimalis, yaitu rata-rata 2. Dengan menyebut angka IPK di bawah 2, di sini Jokowi seolah mengkonfirmasi bahwa Jokowi benar-benar tidak lulus UGM. Pernyataan ini senada dengan dalil yang disampaikan oleh para penggugat ijazah Jokowi saat ini.
Mereka menuduh bahwa Jokowi memang benar kuliah di UGM, tapi tidak pernah lulus. Mereka menduga, Jokowi menggunakan ijazah adik iparnya yaitu Hari Mulyono, yang kebetulan juga lulusan UGM di fakultas yang sama, yaitu Fakultas Kehutanan. Sayang sekali, ketika pencalonan kedua Jokowi sebagai calon presiden di tahun 2018. Bersamaan dengan munculnya desas-desus ijazah palsu ini, sang adik ipar Jokowi meninggal dunia. Andai saja sang adik ipar masih hidup sampai sekarang, mungkin persoalan ijazah Jokowi ini tidak akan berpolemik dalam waktu yang cukup panjang. Hari Mulyono mungkin bisa memberikan klarifikasi apakah benar ijazahnya dipakai Jokowi atau tidak. Atau apakah benar panggilan Mulyono pada Jokowi tidak merujuk pada nama sang adik ipar, atau justru benar bahwa Jokowi semasa kecilnya benar-benar dipanggil Mulyono. Semua misteri dan tanda tanya ini awalnya dianggap hanya isapan jempol semata, hanya luapan kekecewaan dari para pendukung calon presiden yang pernah kalah bertarung melawan Joko Widodo. Namun makin kesini setelah berbagai jejak digital satu persatu terbongkar, entah kenapa semakin banyak publik yang tertarik dan penasaran ingin pembuktian yang sesungguhnya, apakah ijazah Jokowi ada atau tidak ada. Atau apakah ijazah yang digunakan saat mendaftar sebagai calon kepala daerah dan juga calon kepala negara asli atau palsu? Semua jawaban ini hanya ada pada selembar kertas yang ditunjukkan oleh Jokowi pada wartawan yang diklaim sebagai ijazah asli. Pembuktiannya pun akan sangat mudah jika fisik ijazah ini ditunjukkan kepada pengadil di pengadilan. Teknologi di masa ini akan sangat mudah memberikan jawaban yang akan memuaskan semua pihak. Pembuktian seperti ijazah Jokowi diterbitkan tahun berapa, foto yang ditempel tahun berapa dan lain-lain bisa dengan mudah dibongkar dengan teknologi misalnya dengan uji karbon. Klaim pihak UGM tidak bisa semerta-merta menjadi acuan, mengingat bahwa ada begitu banyak orang-orang rektorat UGM yang punya kepentingan pribadi atau vested interest dengan pihak istana khususnya ketika Jokowi masih berkuasa. Pratikno misalnya. Dia adalah rektor UGM tahun 2012 sampai tahun 2014. Ketika pertama kali Jokowi menjadi presiden tahun 2014, Pratikno ditarik menjadi Menteri Sekretaris Negara sampai akhir masa jabatan Jokowi di tahun 2024. Pratikno bahkan semakin berjaya di era sekarang di masa kepemimpinan bersama antara Jokowi dan Prabowo. Pratikno kini menduduki jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang sekaligus membawahi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. UGM punya kepentingan untuk tidak merusak reputasi mantan orang nomor satu di kampus mereka, terlebih lagi, Pratikno sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat atau MWA UGM. MWA UGM adalah organ Universitas Gadjah Mada yang berfungsi untuk menyusun dan menetapkan kebijakan umum UGM. MWA juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan pengelolaan UGM, termasuk mengangkat dan memberhentikan rektor. Sebagai Ketua MWA, Pratikno adalah orang yang melantik Profesor Ova Emilia sebagai rektor baru UGM periode tahun 2022 sampai 2027. Menarik untuk menunggu pembuktian, berapa sesungguhnya IPK Jokowi? Apakah benar sesuai dengan pernyataan Jokowi dalam sesi wawancara dengan Rosi Silalahi, tidak sampai 2 atau tidak lulus, atau sesuai dengan pernyataan dosen pembimbing skripsinya, Kasmujo yang katanya di atas rata-rata atau di atas nilai 3. Termasuk menarik menunggu pembuktian di pengadilan, apakah Kasmujo benar-benar dosen pembimbing skripsi Joko Widodo, mengingat nama Kasmujo justru tidak ditemukan dituliskan di skripsi Joko Widodo. Kasmujo kan lu dosen pembimbing ya Pak ya. Semasa kuliah juga terutama akademik lah iya, tapi tingkat. Dosen pembimbing akademik ya Pak ya. Jadi mengikuti sejak masa sampai selesai itu ini tahu dia saya ceritakan tadi. Ya. Oke. Pak Jokowi masuk tahun berapa dan lulus tahun berapa Pak? Masuk tahun 80, lulus tahun 85. Dan kalau IPK-nya? Yang saya katakan saya ingat itu di atas rata-rata. Tadi saya sedang mengatur 3,4 atau 3,2 ya. Jadi kalau itu tuh di atas rata-rata. Rata-ratanya sekian, di atasnya, tapi tidak cum laude. Tapi tidak sedang atau tidak jelek.